Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ikhwati fillah, a'adakumullahu jami'an. Bidayatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, ya ikhwatil kiram al-a'izza, نواصل درسنا اليوم. قد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الإيمان بالملائكة، والآن سنواصل درسنا إلى الفصل الثالث ألا وهو صفة الملائكة الخلقية وخلقية وأقسامهم. Nah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Sekarang kita udah masuk ke bagian yang ketiga ya dari bab ini, yaitu kita akan mempelajari tentang sifat malaikat. Ingat ya, kata sifat di dalam bahasa Arab itu lebih luas daripada sifat dalam bahasa Indonesia. Bisa menggambarkan keadaan di luar dan menggambarkan keadaan di dalam. Maksud keadaan luar tuh ciri fisiknya, yang di dalam tuh ciri apa namanya? Sifat-sifatnya ya, seperti marah, pemarah, apalagi penakut, lalu apalagi sifat pemalas dan lain sebagainya. Taib, kita baca innal madda allati khuliqu minha iya an-nur. Malaikat itu diciptakan dari nur. Nur ini artinya cahaya. Ini dia hadisnya, riwayat dari Ibunda Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, an abiha, dari bapaknya yaitu Abu Bakar, bahwasanya Nabi berkata, khuliqatul malaika min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Adapun jin, ini dicatat ya, malaikat diciptakan dari cahaya. Dan jin diciptakan dari apa? Mim marijim min nar, dari api yang menyala atau nyala api ya. Wa khalaqa Adam mimma wasafalakum. Dan manusia itu diciptakan seperti apa-apa yang disifatkan kepada kalian. Maksudnya diciptakan dari tin ya, tanah liat, tinun lasik. Walam yubayyin lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ainurun hadza alladhi khuliqu minhu. Dan tidak dijelaskan kepada kita dari cahaya apa malaikat itu diciptakan. Yang jelas beda ya. Tidak sama dengan cahaya matahari, tidak sama dengan cahaya senter, atau cahaya-cahaya lainnya yang ada di dunia ini. Yang jelas beda. Kita tidak tahu ya, karena kita belum pernah melihat malaikat. Walidzalika fa innana la nastati an nahudu fi hadzal amr limazid min at-tahdid. Oleh karena itu kita tidak bisa panjang lebar membahas tentang malaikat ya. Maksudnya membahas tentang dari apa diciptakan. Cukup kita percaya bahwasannya malaikat itu diciptakan dari cahaya. Adapun materinya, organ dalamnya, kalau manusia kan bisa kita lihat lah, organ dalam tubuhnya bisa dibedah, ada ususnya, ada jantungnya, ada ampelannya, ya jeroan-jeroan lainnya. Kalau malaikat nggak bisa, karena nggak ada malaikat itu yang diotopsi ya. Belum ada ditemukan malaikat mati dan bisa diotopsi atau dibuka bagian tubuhnya, belum ada ya. Karena malaikat pun manusia tidak bisa melihat ya, karena beda komposisinya dari kita ya. Walana dari mata khuliqwa, dan juga kita tidak tahu kapan itu malaikat diciptakan ya. Yang jelas malaikat itu diciptakan sebelum adanya manusia. Ingat ya, malaikat lebih dulu daripada manusia. Dalilnya apa? Ini surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini ketika Allah berkata kepada malaikat itu, kami akan jadikan di bumi ini seorang pemimpin dari Bani Adam ya, dari manusia. Di situ ketika manusia mau diciptakan tuh malaikat sudah ada. Ini dia Al-Baqarah ayat 30. Wal murad bil khalifah Adam. Ini dia manusia. Wa amarahum bisujud lahu hina khalaqahu, dan yang ini menunjukkan kemuliaan manusia ya. Dan ketika manusia diciptakan, ketika Nabi Adam itu baru baru jadi, Allah ciptakan dari tinin lasik, dari tanah liat.
maka Allah perintahkan kepada malaikat itu untuk bersujud, dan malaikat ini sebagaimana kita tahu makhluk yang hanya diberikan akal dan tidak diberikan nafsu ya, langsung semuanya bersujud kecuali siapa? Kecuali iblis, aba wastakbar, enggan dan sombong. Ini padahal iblis itu makhluk yang sebelum adanya Nabi Adam itu makhluk yang mulia ya, bahkan pernah menjadi gurunya para malaikat ya, tapi karena kesombongan, karena kecongkaan, maka iblis ini tidak mau menaati perintah Allah. Di sini sujudnya bukan sujud bukan sujud menyembah ya, tapi sujud untuk menghormati makhluk Allah ya, ciptaan Allah Adam. Ini dalilnya, fa idzan sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan ketika kami jadikan Adam dan kami tiupkan ruh ke dalamnya, faqa'u lahu sajidin, dan malaikat pun bersujud kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Kita lanjut, ahammu sifati khalqiyah. Ini dia sifat-sifat khalqiyah. Ini ciri-ciri fisik malaikat ya. Sifat khalqiyah itu kalau kita artikan tuh bisa ciri-ciri fisik, tapi kalau bahasa Arab lebih luas ya, karena beda bahasa dengan bahasa kita. Kita baca, lil malaikatu ajnihatun kama akhbarana Allah Ta'ala faminhum lahu junahan. Di sini dituliskan bahwasannya malaikat itu ada yang memiliki dua sayap ya, seperti burung, dua sayapnya. Ada juga yang memiliki 3 sayap. Au arba'ah, bahkan ada yang punya 4 sayap ya. Nggak terbayang ya, karena kita belum pernah lihat makhluk yang punya sayap sampai 4, sampai 5, sampai 6. Wa minhum lau aksar min dzalik. Dan ada juga yang punya lebih banyak daripada 4 ya. Dalam hadis dikatakan itu malaikat Jibril ya memiliki 600 sayap. Nggak terbayang ya bagaimana bentuknya, tapi itu dalil ya dari sunnah, wajib kita percaya, dan hadisnya sahih. Ini dia dalil yang menunjukkan bahwasannya malaikat itu memiliki sayap. Surah Fatir ayat 1. Alhamdulillah fatiri samawati wal ard. Alhamdulillah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusulan ila uli ajniha, dan menjadikan malaikat itu utusan Allah ya, untuk mengirimkan wahyu, dan juga pekerjaan yang lainnya, tugas-tugas yang lainnya. Uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba yazid fil khal. Malaikat itu di sini disebutkan memiliki masna 2, sulas 3, wa ruba dan 4. 2, 3, 4 sayap. Yazidu fi khal ma yasha, dan ada yang diberi sayap lebih daripada 4. Bermacam-macam ya. Kita tidak tahu karena kita belum pernah melihat malaikat. Wal ma'na anna Allah ja'alakum ashabu ajniyah ba'duhum law ajhanu sama kayak Ustaz jelaskan tadi. Yang kedua, setelah malaikat itu memiliki sayap, ciri fisiknya yang selanjutnya adalah khalaqahumullahu ala suwarin jamilah karimah. Allah ciptakan malaikat itu dalam bentuk yang indah. Tampannya itu indah dan karimah, mulia. Tidak ada ceritanya malaikat itu dekil ya, malaikat itu jorok, malaikat apa lagi ya, malaikat itu tidak ganteng, tidak tahu kita bentuknya. Yang penting Allah ciptakan itu dalam bentuk yang indah ya. Ini dia dalilnya, allamahu syadidul quwa. An-Najm ayat 5-6, dumirratin fastawa. Yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad itu adalah syadidul quwa. Di sini malaikat Jibril ya, disifatkan itu syadidul quwa, memiliki keperkasaan. Ini bentuknya malaikat itu ya, perkasa dia malaikat itu. Dumirratin fastawa, yang memiliki dumirratin ini kecerdasan ketika dia menampakkan dirinya ya, fastawa. Kita lanjut, wa qad taqarrara indana si wasful malaikati bil jamal kama taqarrara indahum wasfu syayatin bil qubh.
Nah, ini manusia ini sering kita dengar ya, malaikat itu bentuknya itu, kalau manusia ngomong tuh, orang-orang ngomong mengatakan bahwasannya bentuknya malaikat itu indah, sebaliknya kalau setan itu bentuknya buruk ya. Dalam apa namanya, dalam ayat Al-Quran itu dijelaskan bahwasannya di neraka itu ada namanya pohon zakum. Pohon zakum ini tumbuh di neraka ya, dan di situ ada buahnya. Buah pohonnya ini mirip kepala setan ya. Ini menunjukkan bahwasannya apa namanya, bentuknya setan itu sangat buruk ya, sangat jelek. Kita lanjut, walidzalika tarahum yusbihunal jamil minal bashar bil malak. Dan ketika malaikat itu berada dalam bentuk manusia itu, maka menunjukkan bentuk yang sangat indah ya, seperti hadis Jibril yang kita bahas ya pada semester awal itu. Nabi Jibril datang dengan bentuk manusia yang sangat bersih dan tampan ya. Undur ila maqalatun niswa fi Yusuf mar'ainu fala mar'ainu akbar. Ini dia, seperti kita lihat apa namanya di dalam surah Yusuf ya, ketika apa namanya, ketika Allah itu menggambarkan tentang kegantengannya, ketampanannya Nabi Yusuf ya. Ini disebutkan bahwasannya di surah Yusuf ayat 3 itu saking gantengnya ya, saking gagahnya, saking indahnya wajahnya Nabi Yusuf itu perempuan tuh sampai apa namanya, sampai terpesona ya, ketika memotong-motong bawang tuh tidak sadar tangannya itu terpotong ya, saking terhipnotis dengan kegagahannya Nabi Yusuf itu. Masya Allah ya. Gitu juga malaikat ya. Malaikat juga bisa apa namanya, bentuknya juga indah dan tampan ya. Kita lanjut yang ketiga. Setelah tadi yang pertama malaikat punya apa? Punya sayap. Yang kedua malaikat itu fisiknya indah dan tampan. Lalu yang ketiga adalah al malaikatu laisu ala darajatin wahidah fil khalqi wal miqdar. Malaikat itu semuanya tidak sama ya. Ada yang bentuknya berbeda-beda. Malaikat tidak sama, bentuknya berbeda-beda, dan juga kemuliaannya juga berbeda-beda ya. Dan malaikat yang paling mulia adalah malaikat apa? Malaikat Jibril. Fa ba'dul malaika lahu janahan. Ada yang mempunyai 2 sayap, ada yang mempunyai 3. Dan Jibril, lihat ini ya. Jibril memiliki 600 sayap. Ini. Walahum 'inda rabbihim maqamat mutafawwita ma'luma, dan di sisi Allah, di mata Allah, malaikat juga berbeda derajatnya sebagaimana manusia ya. Yang bertakwa, yang soleh, yang baik, derajatnya tentu lebih tinggi daripada yang biasa-biasa saja. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Ini dia dalilnya As-Saffat, bahwasanya malaikat itu derajatnya di sisi Allah berbeda-beda. Wa qala fi Jibril innahu laqaulu rasulin karim. Ini Jibril adalah rasul yang mulia. Maksudnya rasul itu utusan ya, utusan dari malaikat. Di kuwatin indazil arsy makin, yang memiliki kekuatan ya. Indazil arsy muta'in sama amin. Nanti antum buka ya. Ini susah nerjemahinnya ini. Antum kalau ada Al-Qur'an terjemahan silahkan dibuka. Kita lanjut. La yusafuna bidzukura wala unusa. Ini dia. Malaikat itu tidak ada yang berkelamin ya. Karena malaikat tidak punya nafsu. Kalau manusia punya kelamin karena punya nafsu ya. Nafsunya ini untuk apa namanya? Untuk kelanjutan hidup manusia juga ya. Tapi malaikat tidak ya. Langsung Allah ciptakan dari cahaya. Ya, langsung jadi. Adapun manusia, Allah juga ciptakan manusia, tapi ada apa namanya, ada sebabnya ya, ada caranya, yaitu dengan apa? Dengan berkembang biak ya. Kalau malaikat tidak ciptakan langsung jadi. Kalau manusia melalui berkembang biak ya. Ini ayatnya tidak usah kita baca. Kita lanjut yang kelima. La ya'kuluna wa la yashrabuna wa la yahtajuna ila ta'am al-bashar wa syarabahum. Malaikat itu tidak makan dan juga tidak minum. Tidak butuh malaikat itu makan dan minum. Beda dengan kita ya.
karena kita ada perut, ada lambung, ada usus dan lain sebagainya. Kalau malaikat itu tidak tahu kita bentuk dalamnya karena tercipta dari cahaya. Faqad akhbarana Allahu annal malaika ja'u Ibrahim fi surati bashar. Dalam ayat di Al-Qur'an itu dikisahkan bahwasannya ada malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim dalam bentuk manusia ya. Lagi menyamar jadi manusia. Faqaddama lahum ta'am falam tamudda aydiyahum ilaihi. Dan ketika itu Nabi Ibrahim memberikan kepada mereka itu makanan, tapi tangannya pun tidak menyentuh makanan ini ya. Artinya disentuh aja enggak ya, apalagi dimakan. Fa'ujasa minhumul khifah. Dan Nabi Ibrahim merasa takut. Fakasyafu lahu an haqiqatihim. Dan Nabi Ibrahim pun tahu bahwasanya itu malaikat ya. Fadzala khafuhu wastaghrabahu. Ini dia dalilnya yang mengatakan bahwasannya malaikat itu tidak makan ya. Ataka hadisun hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukarramin. Apakah telah datang kepadamu ya cerita tentang tamu Ibrahim yang mulia, maksudnya malaikat isdakhulu alaihi faqulu salama. Salamun karin. Dan mereka berkata kepada Nabi Ibrahim, salam, keselamatan ya. Faqala salamun qaumun munkarin. Dan Nabi Ibrahim berkata, salam, keselamatan atas kaum mungkarun. Bukan mungkar itu keburukan ya, maksudnya yang tidak diketahui. Tidak tahu dia bahwasanya itu malaikat ya. Faragha ila hali fajabi jalin samin. Ini dia syahidnya. Faqala ala ta'kulu fa'ujasa minhu faqala lana wa basyarhu bi gulamin alim. Ini malaikat tidak makannya. Fala ta'kulu fa'ujasa. Dan Nabi Ibrahim merasa takut. Mereka berkata, malaikat ini berkata kepada Nabi Ibrahim, la takhaf, janganlah takut. Wa basyaruhu, dan mereka mengabarkan kepada Nabi Ibrahim akan bi gulamin alim, kelahiran anaknya ya. Nabi siapa? Nabi Ismail, karena Nabi Ibrahim itu sudah tua ya, tidak punya anak ya. Umur berapa gitu baru punya anak. Sudah 17 menit lebih ya. Kita cukupkan sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.